Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengenal kami satu persatu, karena kami milik kepunyaan-Mu, kami anak-anak-Mu di dalam Kristus, dan oleh Roh Kudus kami selalu diingatkan untuk terus meninggikan dan memuliakan Engkau, dan melalui firman-Mu kami diingatkan untuk hidup menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur pada pagi ini kami mau merenungkan, merefleksikan, mendiskusikan firman-Mu, yang tentunya kami sadar ada keterbatasan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus berkarya memberikan pencerahan kepada pikiran kami, memberikan kepada kami bijaksana dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan sebagai bagian dari refleksi kita dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan firman ini dan menjadi pelakunya. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, kalau kita perhatikan bagian ayat ini ada 3 hal yang perlu kita refleksikan sebagai perenungan dalam hidup kita. Yang pertama, dosa. Yang kedua, kebaikan. Dan yang ketiga, berita kasih karunia. Di dalam pembahasan mengenai Roma pasal 3 ayat 9 sampai 11, kita menemukan keberadaan kita yang memang nyata-nyata telah berbuat dosa. Kita bisa mengerti itu bukan karena memang kita hanya tahu bahwa ada dosa pada diri Adam. Kita tidak hanya mengertinya melalui pembacaan firman, tetapi kita sadar bahwa kita memang orang berdosa. Kesadaran bahwa kita orang berdosa itu tidak bisa dipungkiri. Memang itu kenyataannya. Tak pernah kita diajarkan untuk berbuat dosa, merugikan orang lain, bahkan merusak alam, tetapi kecenderungan hati kita berbuat dosa. Itu yang juga dituliskan oleh Musa dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5. Sehingga dengan demikian kenyataan kita berdosa dan berbuat dosa itu tidak bisa menjadi sebuah teori atau imajinasi belaka, tapi itu sebuah kenyataan, fakta hidup dari setiap orang. Nah, apa itu dosa sendiri membuat kita bertanya-tanya. Kalau dalam konstruksi Kejadian pasal 3, khususnya di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita mengerti betul diawali dengan satu pemberontakan yang sengaja dilakukan oleh Adam dan Hawa di hadapan Allah, menolak dan membangkang covenant kerjanya, sehingga kita ada di dalamnya. Karena Adam, pengertiannya ada 3. Adam sebagai wakil manusia, karena di dalam Adam semua keberadaan kita ada di dalamnya. Yang kedua, Adam sebagai pribadi, individu, yang dia sendiri adalah individu itu sendiri. Yang ketiga, Adam sebagai bagian atau komunitas yang berkaitan dengan kemanusiaan.
Kalau kita flashback dalam pengertian pasal 3 Kejadian, maka keberdosaan kita karena di dalam Adam. Tetapi kita sering berargumentasi demikian. Kan Adam yang makan buah, dan Adam yang punya inisiatif bersama dengan Hawa melakukan perbuatan jahat kepada Tuhan atas godaan, gangguan, inisiatif sang penggoda, yaitu si ular itu. Mengapa saya yang kena getahnya? Bukankah itu tanggung jawab Adam? Bukankah itu kesalahan Adam? Kenapa ditimpakan kepada kita? Saya mau katakan kepada kita, apa yang diperbuat Adam, kita tidak bisa lakukan lagi. Kenapa? Karena kita tidak di Taman Eden. Karena kita tidak tahu apa itu pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang dilakukan Adam menjadi sebuah kenyataan bahwa memang ada satu orang yang mewakili manusia, yang mewakili dirinya, yang mewakili keberadaan diri sebagai wakil manusia di bumi, yang melakukan pemberontakan kepada Allah. Kalau kita masuk ke dalam kehidupan Kain dan Habel dan seterusnya, kita menemukan bahwa Adam tidak melakukan satu tindakan pembunuhan, tapi Kain melakukannya. Orang-orang di zaman sebelum Nuh dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang begitu rupa, sehingga Tuhan murka dan menghukum dengan air bah. Hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia. Bukan berarti Nuh tidak berdosa. Dan setelah Tuhan memulihkan bumi, dan di dalamnya ada covenant untuk menyatakan bahwa ada pemeliharaan Tuhan atas bumi, tetapi manusia tetap kecenderungan hatinya berbuat jahat, sehingga kita bisa melihat, memperhatikan, bahkan mempelajarinya bahwa ada keinginan manusia ingin meninggikan Tuhan dengan membuat menara Babel, yang belum pernah dilakukan oleh Adam, yang belum pernah dilakukan oleh Hawa. Kita tidak tahu lagi kisah Adam dan Hawa, kecuali dia melahirkan Kain, Habel, Set, dan anak-anak laki-laki dan perempuannya, lalu meninggal. Tidak diberikan lagi rincian apa ya perbuatan Adam yang jahat, tetapi keturunannya kita bisa baca rinciannya sampai sekarang. Apa yang saya perbuat, apa yang Bapak Ibu perbuat di hadapan Tuhan dan sesama dan merusak alam, itu kita bisa buat listnya satu persatu, untuk menunjukkan memang keberdosaan kita di dalam origin sin-nya, keberdosaan kita, itu tidak bisa kita katakan, oh ini hanya perbedaan perspektif. Ini karena kita berada di dalam komunitas yang berbeda. Karena ada perbedaan, maka kita sebut dalam konteks keagamaan sebagai dosa. Sebenarnya karena perbedaan pandangan aja. Nggak ada itu dosa. Dosa itu adalah pembuatan dari tangan-tangan orang-orang yang ketakutan terhadap yang disembahnya. Apakah demikian? Faktanya, hati nurani kita, konstruksi budaya kita, keagamaan bangsa-bangsa lain, pengertian-pengertian pada kebudayaan menunjukkan bahwa memang ada satu keinginan untuk selalu berbuat baik. Berarti ada satu bagian di dalam kehidupan manusia ingin berbuat baik. Tapi ada satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa makin lama makin jelas kejahatan itu di antara komunitas-komunitas yang ada, di antara kepercayaan-kepercayaan ada, sehingga mereka membuat pengaturan-pengaturan, ketentuan-ketentuan supaya tidak terjadi kejahatan itu. Dosa bagian dari kehidupan manusia, tidak bisa dipungkiri. Terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik orang percaya maupun tidak orang percaya. Sehingga kita bisa mengatakan seperti yang dikonklusikan oleh Paulus dalam Roma 3:23, setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah kematian. Apa itu kematian? Yang seringkali kita lupa mengertinya karena kita mengertinya hanya bicara soal kematian fisik. Tubuh kita kembali debu tanah, roh kita kembali kepada Tuhan. Semua konsep itu ada di dalam kebudayaan, kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan 4.000 kepercayaan di seluruh dunia yang terlegalitas di luar kepercayaan-kepercayaan lain mengakui bahwa ada kematian. Ada sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, kematian. Nah, kematian ini bagaimana membuktikannya? Tentu sudah kita lihat ada kuburan, ada upacara kematian dan sebagainya. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang upah dosa adalah kematian. Apa itu kematian? Kematian itu bukan hanya sekedar sebuah penonaktifan otak pada tubuh sehingga menimbulkan semua anggota tubuh, panca indera dan seluruh keberadaannya itu tidak lagi bisa aktif. Kematian berarti terpisahnya hubungan antara jiwa atau roh dengan tubuh. Itu kematian. Kata kunci kematian adalah keterpisahan.
Karena itu kalau kita bisa memperhatikan, Adam begitu dia diusir tidak langsung mati. Tidak langsung disebut mengalami kematian. Nanti berapa ratus tahun kemudian. Bahkan ada dicatat di dalam Kejadian pasal 5, ada yang namanya Metusela, yang meninggalnya umur 965. Saya nggak bisa bayangkan umur itu bagaimana ya wajah orang atau profilnya usia 965. Yang pasti dia akhirnya meninggal. Kejadian pasal 5 sebagai representatif bahwa memang ada kematian. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi antara kehidupan yang diciptakan Tuhan pada Adam dan semua kita dengan kematian fisik itu ada jeda waktu. Entah 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bahkan ada jeda waktu, bisa jadi dalam rahim baru terjadi konsepsi kemudian meninggal. Pasti ada rentang waktu. Nah, dalam rentang waktu itu, kalau kita mau telusuri, apakah tidak ada kematian? Nah, dalam perspektif Kristen, kita bisa mengetahui itu yang disebut dengan kematian rohani, spiritual death. Jadi ada satu keadaan di mana manusia tidak mampu total. Bukan hanya punya satu keadaan total depravity, tapi selalu ada di baliknya tidak mampu total. Tidak mampu total itu menunjukkan kematian. Spiritual death, kematian rohani. Nah, ketidakmampuan total itu untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan menurut kehendak Tuhan. 2. Apa upah dosa? Kematian fisik dan kematian rohani. Ternyata kalau kita telusuri, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan 2 unsur, yaitu fisik, jasmani, debu tanah atau rusuk, dan kita juga hasil dari pembuahan diciptakan Tuhan dalam rahim, ada jiwa dan ada fisik kita yang berkembang menyatu menjadi satu kesatuan, disebut kita manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan hewan, kita bukan tumbuhan, kita manusia. Apa yang ada di dalam diri manusia? Yang paling menarik dan yang paling esensial adalah sifat kekekalan pada jiwa manusia. Pada setiap kita punya sifat kekekalan. Karena kita adalah diciptakan Tuhan, diberi nafas hidup, nefes, sehingga tiap orang ketika diciptakan Tuhan di rahim ibu dalam konsepsi atau pembuahan, maka di sana ada kehidupan yang sifatnya kekal. Tidak habis lenyap. Karena kita bukan hewan atau tumbuhan, tetapi juga ada tubuh. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa setelah kita mengalami kematian rohani dalam jeda waktu yang tertentu, lalu juga mengalami kematian fisik, ternyata kita juga akan menghadapi satu realitas kematian kekal akibat dosa yang kita perbuat. Nah, ini bicara tentang dosa dan upah dosa. Nah, kematian kekal itu tidak bisa terelakkan. Dalam historisitas kita, kesejarahan kita, dan dalam kepercayaan tradisional maupun kepercayaan keagamaan yang lain, berharap setelah hidup di sini akan ada hidup berikutnya dengan penuh sejahtera. Tapi harapan-harapan itu kan menjadi sebuah utopia. Karena apa? Karena diupayakan dari diri kita berbuat baik, sekarang kelak nanti diperhitungkan oleh sesembahan untuk bisa, oke, yuk masuk sini, yang ini enggak. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi kita merekayasa sebuah masa depan yang sebenarnya kita tidak mengerti masa depan itu apa. Kecuali yang punya masa depan itu memberikan informasi kepada kita. Nah, itu tentang dosa, sekilas nanti bisa didiskusikan, ditanyakan. Nah, di antara itu, kita bisa sadar betul bahwa ternyata walaupun kita tidak mampu total tadi untuk kembali kepada Tuhan, dan bahkan di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 11 dijelaskan tidak berakal budi, tidak berbuat baik, dan sebagainya, semuanya total, rusak, habis. Apakah memang begitu kenyataannya? Bukankah kalau kita memperhatikan dan menyimak dengan cermat, ada banyak loh orang-orang yang non-Kristen dan unbeliever yang betul-betul berbuat baik. Saya mau tanya kepada kita sekalian, Bapak Ibu, apakah kita mengerti betul bahwa kebaikan juga ada diberikan Tuhan kepada mereka? Ada, namanya anugerah umum. Namanya berkat-berkat. Tuhan memberikan hujan, matahari kepada semua orang. Jadi di tengah-tengah keberdosaan manusia yang begitu rupa, baik sengaja maupun dalam sistem kehidupan komunitasnya, tetap ada pemeliharaan Tuhan, providensia Allah. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memerintah, Tuhan memberi berkat. Sehingga tidak ada yang kita bisa sangkali bahwa ada orang-orang yang tidak percaya pun berbuat baik. Kita bisa cari contoh di sekitar kita. Kita bisa temukan orang-orang yang beragama, yang unbeliever juga berbuat baik. Jadi apa yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3, 9 sampai 11 itu kontradiktif dengan apa yang dijelaskannya dalam Roma pasal 2 mengenai Tuhan menyatakan berkatnya? Jawabannya tidak. Kita mesti lihat dalam perspektif paradoks. Paradoksnya adalah memang
Tuhan memelihara ciptaannya. Memang Tuhan memberi berkat-berkatnya. Sehingga ada orang yang tidak percaya punya kapasitas dan kompetensi yang baik ketika dia melihat kebenaran yang diinternalisasi di alam semesta ini. Dia menemukan kebenaran-kebenaran, merumuskannya menjadi teori, konsep, dan akhirnya terciptalah teknologi tradisional, modern, postmodern, dan sebagainya. Teknologi digital sampai dengan sekarang. Kita bersyukur. Saya mau tanya untuk kita, apakah semua yang menciptakan itu orang Kristen? Orang yang sudah takut akan Tuhan. Bahkan teknologi yang kita gunakan jangan-jangan itu juga bukan kreasi dari orang percaya. Lalu pertanyaannya, kalau memang tidak mampu total, rusak total, kenapa masih ada kebaikan? Kenapa ada orang-orang yang percaya dan tidak percaya berbuat baik bersama-sama? Ada pemerintah, ada culture, dan ada teknologi, ada sekolah, ada kampus untuk membentuk, memperlengkapi seseorang supaya bisa hidupnya baik dan lebih sejahtera. Padahal di sisi lain manusia sudah tidak mampu total berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Ini yang dikatakan saya sebut paradoks. Bukan kontradiksi. Kita hidup di dalam paradoks seperti itu. Dengan demikian, apa menjadi pemikiran kita kalau terjadi seperti itu? Apakah kita menolak kebaikan dari orang yang tidak percaya? Tidak. Tetangga kita non-Kristen, unbeliever, memberitahu kepada kita, Om, keran yang di depan rumah bocor. Nanti Om punya pembayaran lebih tinggi karena kerannya bocor. Saya bisa memperbaikinya, Om. Mau nggak? Masakan kita mengatakan, oh kamu bukan orang Kristen, unbeliever, you penyembah berhala, sorry ya, saya mau buat sendiri, bikin sendiri. Nggak gitu kan? Ada orang baik yang kita dengan sukacita, oh terima kasih ya Om, begitu baiknya kamu. Terus kita bilang, kamu penyembah berhala, tidak berakal budi, tidak punya bisa berbuat baik. Apakah begitu? Tentu tidak. Jadi hati-hati menempatkan sebuah rasa di dalam teks atau ayat untuk kita boleh memahaminya. Karena jadi problem di dalam fanatisme dan munafik kita masing-masing. Di sebelah, kalau kita menolong orang bilang langsung Kristen ya, sorry ya, nggak bisa diterima di sini. Langsung ada batasan. Tetapi kita kenapa bisa terima? Karena kita punya konsep yang namanya anugerah umum, kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan menggerakkan banyak orang dalam seluruh tatanan yang ada, baik pemerintah, kebudayaan, komunitas, agama, dan segalanya, untuk berbuat baik. Dan jangan pula kita menjadikan itu alasan menolak mereka. Justru itu menjadi jembatan untuk kita memberitakan kabar baik. Itu hal tentang kebaikan. Kebaikan berarti ada pemberian Tuhan yang secara umum diberikan kepada setiap orang. Tinggal bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan dengan cara dan strateginya masing-masing. Lalu kita mendapatkan berkat itu dari Tuhan. Para petani, para peternak, orang-orang yang menjadi nelayan, mereka tahu betul bahwa mereka mengerjakan itu untuk kehidupan mereka, tetapi kita juga tahu betul, tanpa mereka kita tidak bisa menikmati pesanan-pesanan online food yang kita tinggal klik-klik. Jadi, jangan cepat-cepat kita mengatakan ini dari si jahat. Itu sebabnya orang Kristen tidak anti teknologi. Seharusnya begitu, tidak anti perkembangan kemajuan peradaban. Tetapi saya mau kasih tahu satu bagian yang penting dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian adalah bahwa anugerah umum tidak cukup. Tidak bisa menyelesaikan permasalahan esensi dari keberadaan manusia untuk kembali memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Tidak akan pernah cukup. Seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mencoba meng-create peradaban, bahkan meningkatkan kualitas kesejahteraan, tidak pernah cukup untuk bisa kembali dengan usaha sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus tadi, bahwa semua itu kasih karunia. Kamu sudah mati, tidak mampu total, bahkan mencari Tuhan pun tidak. Dengan akal budi pun kalau kita mencoba mencari Tuhan, tidak ketemu. Malah salah arah, salah struktur, salah sumber. Jadi sumbernya salah, arahnya salah, strukturnya salah, jadi terjadilah 4.000 keagamaan di seluruh dunia. Maka kita betul-betul hopeless. Kita hanya bermimpi nanti suatu ketika setelah meninggal akan ada continuity life. Kita akan hidup selamanya. Itu mimpi. Kenapa nggak ada yang bisa menangkap dan memberikan jaminan? Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan itu? Disinilah perbedaan yang disebut dengan anugerah khusus, special grace, di dalam konstruksi pewahyuan khusus yang Tuhan berikan, bahwa di dalam ajaran Alkitab ada satu hal yang perlu kita pikirkan, yaitu namanya Tuhan beranugerah secara khusus.
Bukannya Habel tidak berdosa, bukannya Kain itu adalah karena dia memberontak, tidak. Dua-duanya orang berdosa, tetapi Habel diterima hatinya oleh Tuhan waktu memberi persembahan suci. Bukannya Nuh tidak berdosa, sama seperti zamannya, nggak tahu apa dosanya, buktinya dia juga mabuk setelah dia selesai menghadapi banjir. Dia minum, wah asik nih, sudah selesai nih persoalan, saya sudah 100 tahun bangun Bahtera, lalu zaman saya sudah berubah, sekarang saya menikmati hasil karya saya, lalu dia mabuk. Lupa dia bahwa ada anak-anaknya Sem, Ham, Yafet, dan ada mantu-mantunya, dan ada istrinya. Saking senengnya dia telanjang mabuk, itu memalukan. Itu membuktikan bahwa di dalam Nuh memang terjadi seperti itu. Nuh mendapatkan kasih karunia. Abraham, apalagi kita lihat membaca kisah-kisahnya bagaimana dia malu menceritakan bahwa itu istrinya. Malu atau takut, dua hal itu. Karena dia memang itu saudara sepupunya. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang keberdosaan. Lalu bagaimana bisa kok diceritakan Tuhan di dalam sejarah penebusan orang ini, termasuk Bapak Ibu dan saya, percaya kepada Kristus. Kok mau percaya? Kok bisa percaya? Pertanyaan itu adalah why? Mengapa Tuhan pilih saya? Apa Bapak Ibu dan saya lebih baik dari orang-orang yang baik itu? Apa berani berkata lebih cerdas? Apa berani berkata lebih hebat? Tentu jawaban kita, kalau jawaban saya, tidak. Banyak yang jauh lebih hebat, lebih baik, lebih kompeten dari diri kita. Tetapi Tuhan mengasihi, memberikan kasih karunia. Dengan iman yang dikaruniakan Roh Kudus dalam hati kita, kita percaya. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus telah mati menebus saya yang berdosa, telah memberi hidup yang baru dalam kebangkitannya, dan memberi jaminan. Ini yang ketiga, kasih karunia. Kasih karunia bukan diminta oleh kita. Kita tidak pernah bisa minta. Itu pemberian. Tuhan tolonglah saya. Bahkan penjahat di sebelah Yesus bilang begini, kalau engkau memang adalah Mesias, turun dari salib, hancurkan itu kerajaan Roma, kira-kira begitu. Kan kau punya kuasa, punya otoritas, punya kekuatan. Malaikat-malaikat ada di sekitar. Why? Kamu gak lakukan. Kalau itu terjadi, aku ikut. Tuhan tidak kasih apapun jawaban. Tapi kepada penjahat yang satu lagi, dengan kerendahan hati dibilang, kalau engkau datang sebagai raja. Jadi dia di dalam image-nya dia, dalam pengertian dan pengalaman pengertian dia ini raja loh. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Remember me, oh Lord. Kok bisa ya? Ingat akan aku padahal udah mau meninggal? Bisa paham nggak Bapak Ibu di sini? Ada suatu harapan, tetapi harapan itu connect dengan dirinya Yesus yang bersifat kekal pada diri. Kerajaan. Dari situ kita bisa belajar bahwa memang bukan usaha saya. Bahkan Nikodemus datang malam-malam tanya-tanya, engkau rabi ya? Menurut orang kau rabi. Bagaimana saya bisa hidup kekal? Nikodemus bertanya. Lalu jawaban Tuhan apa? Mesti born again, born again, born again. How to? Bagaimana caranya born again? Baptis selam berulang-ulang. Mesti ke Sungai Jordan atau disunat berkali-kali, habislah dia kalau berkali-kali. Kan enggak. Roh Kudus yang akan memberikan kelahiran baru. How? Itu namanya misteri dalam Tuhan memberi kasih karunia. Kapan pertama kali Bapak Ibu yakin benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Masih ingat? Atau sudah lupa? Jangan-jangan seperti Wahyu pasal yang ketiga, kasih mula-mula sudah lupa, kasih selanjutnya kepada yang lain. Kapan pertama kali? Langsung tergerak. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kapan? Masih ingat? Ingatlah kasih mula-mula. Cinta pertama Tuhan terhadapmu. Dan kamu begitu menikmatinya. Saya ingat tahun 90 bulan 3. Seminggu sebelum saya ulang tahun. Cinta Tuhan menyentuh hati saya. Dan di situ saya disadarkan Tuhan, kamu Ruth sudah begini. Di situ ada kesadaran, penyesalan, pertobatan, dan kembali kepada Tuhan. Itu kasih karunia. Bukan karena saya maju ke depan KKR angkat tangan, atau guling-guling di hadapan pendeta lalu tepang tangan. Tidak. Saya hanya di kamar kos sendirian dan menangisi dosa-dosa saya. Masih kuliah, masih mahasiswa. Itu kasih karunia. Ketika anak saya ajak ikut KKR pada usia pada kelas 5 SD, waktu itu ada kebaktian kebangunan rohani, lalu dia tersentuh hatinya maju ke depan. Saya bilang, lu ngerti gak sih maju ke depan ngapain? Percaya sama Tuhan Yesus, Pak. Ngerti gak sih percaya sama Tuhan Yesus? Pokoknya percaya, pendeta udah ngomong, ya udah dia maju ke depan. Saya selalu ingat waktu itu Papa lihat kamu maju ke depan. Bukan karena usaha sendiri. Itulah kasih karunia. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Masih ingat? Atau belum sama sekali kelahiran baru? Kalau belum, bertobatlah, hari ini ada waktunya bertobat. Jangan keraskan hati. Kita sudah paparkan dosa, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan spesial grace dari Tuhan.
Dengan demikian, kalau kita sudah dapat, apa respon kita? Kan begitu. Respon kita apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Gak usah baptis lah ya, kan Bapak Ibu bukan pendeta. Tapi kalau suatu waktu misalnya pergi ke pedalaman, lalu ada orang udah mau meninggal, terus mau percaya sama Tuhan Yesus mau. Ada kesempatan baptis, gak ada masalah. Karena kita orang percaya. Gak mungkin dibawa, bentar ya. Saya telepon dulu pendeta saya. Kira-kira 2 jam dari kota ke situ baru datang. Belum sampai, pendetanya udah meninggal duluan dia. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Apakah berarti kalau dia tidak dibaptis, berarti meninggal, berarti dia masuk neraka? Nggak ada urusannya dengan itu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, sakramen baptisan mesti dilakukan. Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab, beritakan Injil. Apa strateginya dalam memberitakan Injil? Yang pertama, tahu dulu bahwa saya sudah lahir baru. Yang kedua, baca firman dengan serius. Yang ketiga, tentunya kita punya strategi langkah-langkahnya. Ada penginjilan pribadi dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan. Ada penginjilan umum di mana kita ikut terlibat di dalam penginjilan itu. Ada juga penginjilan yang memberikan kita mudah untuk mengaksesnya, media sosial. Ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada IG. Nggak mampu juga gitu, ada traktat bagi kepada orang-orang lain. Dan tulis nama Anda di situ bahwa saya bertanggung jawab dengan isinya, bukan kepada lembaga yang mencetaknya. Itu yang saya lakukan sejak tahun 90 sampai sekarang. Ada traktat, sekarang saya nggak bawa traktatnya. Saya selalu beli ya, nggak bisa saya pandai membuat itu. Saya beli, saya kadang-kadang kasih ke tukang yang bisa saya kasih, ke office boy di kantor. Mesti ada baca office boy, pernah beritakan Injil kepada mereka. Security, simple, tapi kita jarang lakukan. TikTok, pernah live TikTok? Siapa yang sudah punya kemungkinan live TikTok? Nah, pernah beritakan kesaksian hidupmu di dalam Kristus? Atau di kanal YouTube, atau di mana-mana saja? Mungkin kita tidak mampu, kita minta training di gereja, training penginjilan, untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, bahwa begitu banyak orang yang sedang menanti-nantikan keselamatan yang Tuhan mau berikan, dan kita sebagai ambasadornya dari kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kita dengan 3 hal yang saya sudah sampaikan: dosa, kebaikan, dan kasih karunia. Dan respon kita, jadilah penginjil-penginjil di zaman digital ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih adanya keterbatasan waktu, penjelasan yang tidak lengkap, pemahaman yang kurang mendalam, dan pengertian tentang firman yang tidak bersifat eksegesis. Tentunya ini berkaitan dengan kondisi kami dan devosi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menuntun kami untuk lebih mendalami firman. Kami sadar betul bahwa kami tadinya sudah mati, tetapi dihidupkan kembali di dalam kebangkitan, dan Kristus mengasihi kami, dan kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Sekarang tibalah waktunya kami mau mempertanggungjawabkan itu dalam hidup kami. Sisa waktu kami, sisa hidup kami, tidak tahu kapan kami akan Kau kembalikan pulang ke rumah-Mu, tapi kami mau sepanjang sisa hidup kami bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bagikan kepada orang lain supaya mendapatkan berkat dari-Mu orang lain melalui kami, tetapi juga lebih dari itu, berita kabar baik itu kami mau sampaikan juga kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, sertai kami, pimpin kami, berkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.